Sakit tenggorokan merupakan salah satu gejala dari peradangan pada tenggorokan. Radang tenggorokan dapat disebabkan diantaranya oleh bakteri dan virus. Seringkali cuaca, musim, dan iklim menjadi alasan apabila tubuh kita sakit. Apakah benar suhu udara, cuaca, musim, dan iklim dapat menyebabkan timbulnya penyakit? Memang tidak dapat dipungkiri, faktor iklim seperti suhu udara dan kelembapan udara memang peranan penting dalam fisiologi manusia. Sebagai contoh, metabolisme tubuh manusia di Antartika dengan suhu udara yang sangat dingin terbentuk sedemikian rupa dengan jalan meningkatkan metabolisme basal untuk mengkompensasi suhu udara yang sangat dingin tersebut. Cuaca juga memerankan komponen penting bagi tubuh manusia. Sebagai contoh, pertumbuhan tulang dan penyerapan kalsium membutuhkan sinar UV matahari yang membantu kulit membentuk vitamin D yang diperlukan dalam proses metabolisme tulang tersebut. Ternyata perubahan suhu udara, cuaca, musim, dan iklim memang memiliki pengaruh terhadap timbulnya penyakit. Perubahan iklim akan mengakibatkan perubahan biologi secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan transmisi beberapa penyakit infeksi. Perubahan cuaca yang ekstrim dapat meningkatkan resiko kematian dan kesakitan akibat penyakit jantung, pembuluh darah, dan penyakit saluran napas pada beberapa negara dengan cuaca yang ekstrim. Tubuh manusia secara genetik telah diatur untuk berada pada suhu iklim cuaca tertentu. Perubahan suhu cuaca, musim, dan iklim akan mengubah komponen genetik manusia sehingga memicu timbulnya penyakit. Pada musim kemarau di mana terjadi banyak kekeringan, kondisi ini akan berdampak pada kesehatan khususnya pada status gizi. Timbulnya beberapa penyakit infeksi dan populasi udara akibat kebakaran hutan yang banyak terjadi pada negara berkembang. Musim kemarau akan menyebabkan kualitas udara yang tidak baik sehingga meningkatkan resiko asma dan penyakit saluran napas lainnya. Walaupun banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya penyakit infeksi, perubahan iklim merupakan faktor risiko penting untuk penyakit infeksi. Sebab perubahan iklim memiliki dampak terhadap perkembangan kuman penyakit seperti protozoa, bakteri, jamur, dan virus. Selain itu, perubahan iklim juga memiliki dampak terhadap aktivitas organisme pembawa penyakit seperti kutu, lalat, dan nyamuk. Tidak hanya kemarau saja, namun hujan berkepanjangan juga menimbulkan risiko waterborne disease atau penyakit yang bisa dibawa air. Banyak jenis virus, bakteri, dan parasit berhubungan dengan waterborne disease. Hujan berkepanjangan dapat meningkatkan jumlah bakteri patogen dan plankton berbahaya dalam sumber mata air. Sinusitis merupakan peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu, bulan, ataupun bahkan tahun. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Rongga kecil ini terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Sinus menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Sinusitis disebabkan oleh peradangan pada lapisan sinus. Peradangan tersebut umumnya terjadi akibat infeksi virus atau alergi. Akibatnya, sinus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan penyumbatan. Kondisi lain yang dapat menyebabkan kondisi sinus adalah polip hidung, tulang hidung bengkok, dan daya tahan tubuh lemah. Untuk pengobatan sinusitis tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya dengan diberikan obat. Jika obat-obatan tidak efektif, dokter akan menjalankan tindakan operasi. Sinusitis bisa dicegah dengan mengurangi resiko terjadinya kondisi ini, yaitu dengan menghindari paparan zat pemicu alergi, memakai masker dengan benar, tidak merokok, dan menghindari kontak dengan orang sakit.